Kasus pembunuhan Vina nampaknya kini makin melebar. Baru-baru ini saksi kunci Liga Akbar menguliti, Borok, Ibtu Rudiana yang tak lain ayah kandung korban Eki. Usut punya usut, rupanya Liga Akbar merupakan sahabat korban Eki. Seusai tak sejalan dengan Ibtu Rudiana, Liga Akbar memilih melakukan manuver. Kini Liga Akbar ingin agar Ibtu Rudiana jujur terkait kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya ayah Eki seharusnya kasihan dengan nasib terpidana yang disinyalir tak bersalah. Diketahui, Liga Akbar juga kini telah mencabut BAP yang diutarakannya saat tahun 2016 lalu, yakni soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina dilempari batu. Bahwa ia memang tidak tahu menahu apalagi berada di TKP pembunuhan Vina dan Eki, lebih lanjut, ia mengurai rasa bersalahnya karena sudah berbohong. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku, jika dirinya dipaksa membuat BAP seusai dengan skenario Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta tanda tangani BAP dengan dalih membantu korban Eki dan Vina. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Hakim Tunggal Eman Sulaiman ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk mengadili sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Rencananya sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar pada Senin 24 Juni 2024. Dalam tugasnya nanti, Hakim Eman Sulaiman akan sendirian memimpin sidang pra-peradilan Peggy dibantu seorang panitera. Sementara itu, sosok Eman pun jadi sorotan publik. Eman Sulaiman adalah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bandung sejak 5 Juli 2021. Ia lahir di Karawang pada 10 April 1975 dan kini berusia 49 tahun. Menilik dari NIP-nya, Eman Sulaiman diangkat menjadi PNS pada Desember 2000. Artinya, ia sudah 24 tahun menjadi PNS di bawah Mahkamah Agung. Adapun pangkat atau golongan Eman Sulaiman saat ini adalah pembina tingkat 14B. Ia menamatkan pendidikan terakhir S1 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan pada tahun 1999. Sebelum bertugas di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman pernah berdinas di sejumlah pengadilan. Karirnya sebagai hakim dimulai saat bertugas di Pengadilan Agama Sumedang. Pada 29 Desember 2016 lalu, ia dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ia juga sempat bertugas di Pengadilan Agama Indramayu dan Pengadilan Rotendao NTT sebagai ketua.
Kemudian pada 1 November 2019, Eman Sulaiman berpindah dan dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul. Jabatan itu terus diemban Eman Sulaiman hingga akhirnya pada 19 Juni 2021 ia pindah ke Pengadilan Negeri Bandung. Sementara itu dilansir dari tribunnews.bogor.com, Eman Sulaiman termasuk hakim yang rutin melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tercatat ia memiliki harta kekayaan sebesar 294 juta rupiah. Hal ini berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 2 Januari 2024. Aset berupa tanah dan bangunan menyumbang sebagian besar harta kekayaan Eman Sulaiman. Ia memiliki 2 bidang tanah di Pemalang dan Bogor senilai 720 juta rupiah. Di garasinya, Eman Sulaiman hanya memiliki 1 motor. Aset lain yang dimilikinya adalah harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas. Andai tidak punya utang sebesar 480 juta rupiah, total harta Eman Sulaiman adalah 774 juta rupiah. Satu persatu fakta terus terungkap dari mulut Liga Akbar dalam pertemuannya dengan Rudiana, ayah dari Eki pada tahun 2016 lalu. Selain bertemu di malam kejadian pembunuhan Eki dan Vina di rumah sakit, keduanya juga bertemu seminggu setelah peristiwa tragis tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kasus yang saat itu menjadi misteri. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Ia menceritakan, Rudiana ingin tahu detail pakaian yang digunakan Eki saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun jelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi alias Ucil. Ia bahkan mengaku sempat ditunjukkan chat berisi ancaman dari Ucil. Setelah membongkar rekayasa kronologi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar mendapat ancaman. Sang kuasa hukum, Yudhya Alamsyah bergerak cepat memohon perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ia tidak mau kliennya yang menjadi saksi kunci kasus di Cirebon 8 tahun silam itu mendapat tekanan hingga kekerasan dari pihak manapun. Hal itu disampaikan Yudhya di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis, 13 Juni 2024. Yudhya pun menyebutkan ancaman yang telah dialami Liga, di antaranya telepon dari orang tidak dikenal. Rumah Liga pun didatangi orang tidak dikenal. Bagi Yudhya, ancaman itu sangat mengkhawatirkan, mengingat posisi Liga pada kasus yang menyedot perhatian publik itu begitu besar. Saat ini Yudhya tengah menunggu keputusan LPSK terkait permohonan itu. Almarhum juga satu motor, izin sama mamanya Eki. Karena saya juga mau sekolah perhotelan. Setelah itu diizinkan. Malam minggu itu ada rapat koordinasi juga, organisasi dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang, inisial B, inisial T sama inisial L. Setelah itu almarhum Eki izin pamit untuk menjemput Vina. Keluar jam setengah 5 atau jam 5 gitu, saya lupa. Kemudian saya masih nongkrong di SMA 4, masih nongkrong di situ sama rekan saya 3 orang. Setelah maghrib almarhum Eki balik lagi dengan almarhum Vina. Hanya meminta rokok, kopi sebentar. Kasus pembunuhan Vina